Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Dwi Ariyanti dari kelas BC 242 dengan NIM 2404070512011. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang psikologi sosial. Apa sih itu psikologi sosial? Psikologi sosial adalah cara ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh keberadaan orang lain, baik secara nyata, imajinatif, maupun implisit. Psikologi sosial menempatkan individu dalam konteks sosial dan berupaya memahami interaksi antara individu dan kelompok. Menurut Gordon W. Allport tahun 1954, psikologi sosial adalah usaha untuk memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara aktual maupun imajiner. Adapun aspek psikologi, terdapat beberapa aspek utama dalam psikologi sosial. Aspek psikologis. Yang pertama, emosi. Perasaan atau gejolak jiwa yang muncul sebagai respon terhadap rangsangan internal maupun eksternal. Contohnya termasuk amarah, kesedihan, ketakutan, kebahagiaan, cinta, dan kegemaran. Kedua, ketegangan fisik atau mental yang muncul ketika individu menghadapi tekanan atau tantangan. Stres dapat mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan seseorang. Ketiga, trauma. Kondisi emosional yang berkembang setelah peristiwa menyedihkan atau menakutkan seperti bencana alam atau kecelakaan. Trauma dapat berdampak jangka panjang. Empat, konsep diri. Persepsi individu tentang dirinya sendiri. Mencakup aspek fisik, sosial, dan psikologis. Konsep diri mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Kelima, harapan. Keinginan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh individu. Harapan memotivasi perilaku dan keputusan seseorang dalam kehidupannya. Selanjutnya ada aspek sosial. Yang pertama, interaksi sosial. Hubungan dinamis antara individu atau kelompok mempengaruhi perilaku dan sikap satu sama lain. Interaksi sosial merupakan dasar dari pembentukan struktur sosial dan norma. Kedua, ada relasi sosial. Hubungan timbal balik antara individu yang membentuk jaringan sosial. Relasi sosial penting dalam pembentukan identitas dan dukungan sosial. Tiga, penyesuaian diri. Proses adaptasi individu terhadap lingkungan sosialnya untuk mencapai harmoni dan kesejahteraan. Penyesuaian diri ini melibatkan perubahan perilaku dan sikap sesuai dengan tuntutan sosial. Keempat, aktivitas sosial. Kegiatan yang melibatkan interaksi dengan orang lain seperti kerja sama kelompok atau berpartisipasi dalam komunitas. Aktivitas sosial membantu individu mengembangkan keterampilan sosial dan rasa memiliki. Selanjutnya ada manfaat psikologis. Yang pertama, psikologi sosial membantu memahami perilaku manusia dalam konteks sosial dan mengembangkan keterampilan sosial yang efektif. Kedua, mempelajari pengaruh sosial yang memengaruhi tingkah laku individu. Ketiga, ruang lingkup psikologi sosial meliputi persepsi sosial, kognisi sosial, sikap identitas sosial, prasangka dan diskriminasi, perilaku prososial, kepemimpinan, perilaku agresif, pengembangan diri, hubungan antar kelompok, dan dinamika kelompok. Keempat, model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam mata kuliah psikologi. Ruang lingkup psikologi sosial. Psikologi sosial mencakup beberapa aspek penting dalam kehidupan manusia. Antara lain, yang pertama, persepsi sosial. Bagaimana individu memahami dan menafsirkan perilaku orang lain. Konsep seperti atribusi, stereotip, dan prasangka. 2. Sikap dan perubahan sikap. Pengertian sikap, struktur sikap,
Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sikap. Ketiga, pengaruh sosial, konformitas, kepatuhan, dan pengaruh kelompok. Eksperimen terkenal seperti Milgram dan Arch atau konformitas. Keempat, hubungan interpersonal, daya tarik interpersonal, cinta dan kasih sayang, konflik interpersonal, peran empati, komunikasi, dan resolusi konflik. 5. Kelompok dan dinamika kelompok, peran, norma, status, dan kohesi kelompok. Fenomena seperti groupthink, social lobbying, dan kepemimpinan. 6. Agresi dan altruisme. Faktor biologis dan lingkungan yang mempengaruhi agresivitas, teori pertolongan, empati, dan perilaku proposal. 7. Identitas sosial dan hubungan antar kelompok. Teori identitas sosial, diskriminasi, konflik antar kelompok, teori kontak, dan pengurangan prasangka. Adapun penerapan psikologi sosial dalam kehidupan sehari-hari. 1. Dalam pendidikan, meningkatkan motivasi belajar melalui pengaruh sosial positif, mencegah bullying dengan membangun empati dan solidaritas. Kedua, dalam dunia kerja, meningkatkan produktivitas melalui kerja tim yang efektif, menerapkan teori kepemimpinan dan dinamika kelompok. 3. Dalam kehidupan sosial, meningkatkan toleransi antar suku, agama, dan budaya, mengatasi prasangka dan diskriminasi. 4. Dalam dunia politik, strategi kampanye politik memanfaatkan teori persuasi dan perubahan sikap, pengaruh media dalam membentuk opini publik. Kelima, dalam dunia digital dan media sosial, berbullying dan efek media terhadap harga diri, fenomena viral, dan konformitas digital. Teori-teori utama dalam psikologi sosial. Yang pertama, teori atribusi dikembangkan oleh Heidegger, Kelley, dan Weiner, menjelaskan bagaimana orang mencari penyebab atas perilaku orang lain. Kedua, teori pembelajaran sosial. Ada Albert Bandura, belajar melalui observasi dan peniruan. Eksperimen boneka Bobo menunjukkan pentingnya modeling. Ketiga, ada teori disonansi kognitif. Leon Festinger, ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku menimbulkan ketegangan psikologi. Individu cenderung mengubah sikap untuk mengurangi disonansi. Keempat, teori identitas sosial. Henry Dachfeld dan John Turner. Individu membentuk identitas berdasarkan kelompok sosial mereka. Adapun tokoh-tokoh penting dalam psikologi sosial. Yang pertama, Kurt Lewin, Bapak Psikologi Sosial Modern, pelopor penelitian tindakan atau action research. Kedua, Leon Festinger, teori disonansi kognitif. Ketiga, Solomon Asch, penelitian tentang konformitas. 4. Stanley Milgram, eksperimen kepatuhan terhadap otoritas. Kelima, Albert Bandura, teori belajar sosial. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah psikologi sosial membantu kita memahami bagaimana manusia saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar psikologi sosial, individu dan kelompok dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, inklusif, dan produktif. Cabang ilmu ini juga terus berkembang seiring perubahan dinamika sosial dan teknologi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.